Patung-patung berbentuk kepala raksasa di Pulau Paskah sangat populer, bahkan punya emoji sendiri. Makna sebenarnya telah menjadi misteri selama ratusan tahun. Tapi sepertinya kita setidaknya tahu bagaimana patung-patung itu dibangun dan diangkut ke lokasi akhirnya. Patung-patung Moai terdiri dari 3 bagian. Tubuh besar berwarna kuning, topi merah atau jambul, dan mata sisipan berwarna putih dengan iris koral. Ada sekitar 1000 patung yang dibuat. Tubuh utama sebagian besar patung dibuat dari batu kapur vulkanik dari tambang lokal di tempat yang dulunya merupakan gunung berapi. Bahannya ini memang mudah diukir, tapi tidak mudah diangkut. Mungkin itulah sebabnya para peneliti menemukan lebih dari 300 moai yang belum selesai ditambang tersebut. Sisanya berdiri di berbagai lokasi yang menghadap ke desa-desa, seolah-olah mengawasi penduduk setempat. Jadi, patung-patung itu terlihat seperti diukir dengan posisi telentang. Kemudian, para pembuatnya melepaskannya dari batu induknya, memindahkannya ke lereng dan mengaturnya dalam posisi vertikal untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah selesai, tibalah waktunya untuk memindahkan patung ke posisinya. Kalau pernah memindahkan rumah, kamu tahu betapa sulitnya hal itu secara fisik. Jadi, bayangkan kalau kamu harus memindahkan patung yang beratnya setengah dari berat rumah tanpa mobil atau peralatan modern sejauh 5 km. Penduduk setempat pasti telah menemukan beberapa cara untuk melakukannya, dan para ilmuwan mencoba menciptakannya kembali untuk menebak bagaimana caranya. Mereka mencoba menarik replika moai dengan kereta luncur kayu. Mereka mengira seseorang mungkin menggunakan pohon palem untuk tujuan itu, tapi teori itu telah dibantah. Eksperimen yang paling sukses sejauh ini adalah menggunakan tali untuk menarik patung tersebut dalam posisi berdiri. Cara ini terdengar nyata karena legenda Rapa Nui setempat menyebutkan bahwa moai berjalan dari tambang. Dan tentu saja mereka membutuhkan jalan yang bagus untuk mencapainya. Pada awal abad ke-20, peneliti Catherine Routledge mengidentifikasi jaringan jalan berusia 800 tahun di pulau itu. Itu adalah sekelompok jalan setapak dengan lebar sekitar 4,5 meter yang berpangkal dari tambang. Dia mengira bahwa jalan-jalan itu adalah jalan seremonial dan tidak dibangun hanya untuk patung-patung. Dia bukanlah seorang ilmuwan terkenal saat itu, jadi orang lain kebanyakan mengabaikan teorinya. Beberapa dekade kemudian, petualang dan arkeolog Norwegia yang terkenal, Thor Heyerdahl, mempublikasikan teorinya. Dia menyebutkan bahwa jalan-jalan itu dibangun secara eksklusif untuk mengangkut moai, dan beberapa patung entah kenapa ditinggalkan di sepanjang jalan. Namun pada tahun 2010, para peneliti menemukan bahwa patung-patung tersebut tidak ditinggalkan secara acak. Patung-patung itu sudah mencapai tujuan akhirnya karena semuanya diletakkan di posisi tersembunyi. Ditambah lagi, lantai jalan berbentuk huruf U, jadi menarik patung-patung besar di sepanjang jalan itu tidak akan mudah. Kamu masih bisa menemukan sekitar 25 km jalan ini di pulau dan melihatnya dari citra satelit. Dan sepertinya, Catherine Routledge benar. Jalan-jalan itu mungkin dibangun untuk para peziarah ke gunung berapi suci, dan moai yang berdiri di dekatnya adalah semacam penunjuk jalan. Di belahan dunia lain, di selatan Inggris, terdapat misteri lain yang terbuat dari batu. Sebuah ilusi suara yang sangat besar, simbol persatuan, tempat pemakaman atau semacamnya. Para ilmuwan masih memperdebatkan tujuan dibangunnya Stonehenge. Dibutuhkan waktu sekitar 1500 tahun bagi para pembangun Neolitikum untuk membangun keindahan ini yang terbuat dari sekitar 100 batu yang berdiri tegak membentuk lingkaran. Jutaan turis datang untuk melihatnya setiap tahun, dan para pelindung warisan budaya khawatir dengan jalan modern yang mengular di dekat landmark ini. Jalan modern itu sekarang melesak ke dalam tanah di bawah permukaan rumput. Dan meskipun para arkeolog berasumsi bahwa mereka dapat menemukan jalan yang lebih tua di bawahnya, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi. Namun, ketika melepaskan lapisan aspal, mereka melihat 2 parit paralel yang hampir tegak lurus dengan jalan. Parit-parit tersebut menghubungkan bagian-bagian jalan yang lebih pendek. Itulah yang disebut oleh para arkeolog sebagai jalur kuno menuju Stonehenge. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang kuno biasa mengunjungi monumen ini untuk apapun tujuan mereka dan mungkin juga untuk beberapa upacara. Temuan menarik lainnya selama musim panas yang kering adalah 3 tanda kering di dalam lingkaran batu itu.
Sepertinya itu bekas jejak 3 batu besar. Jadi, Stonehenge mungkin pernah berupa lingkaran penuh. Pada tahun 2021, para arkeolog menemukan jalan Romawi yang terendam di Laguna Venesia. Fakta bahwa jalan tersebut membentang di dasar sana sepanjang hampir 1.200 meter merupakan bukti bahwa bangsa Romawi telah ada di sini sebelum permukaan air laut naik dan membanjiri daerah tersebut. Hal ini mendukung teori bahwa ada pemukiman penting di sini berabad-abad sebelum Venesia didirikan di tempat itu pada abad ke-5 Masehi. Bangsa Romawi kuno sangat ahli dalam banyak hal, dan salah satunya adalah membangun jalan. Dan sepertinya mereka tidak takut untuk bekerja di medan yang paling sulit. Pemindaian telah menunjukkan bahwa jalan kuno itu dibangun tepat di pantai, dan itu membutuhkan keterampilan yang serius. Bayangkan sebuah desa berumur lebih dari 1.000 tahun yang lalu yang membeku dalam waktu. Masih ada makanan yang belum habis dimakan di atas meja, juga barang-barang pribadi yang ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Semuanya terawetkan dengan sangat baik karena tertutup abu vulkanik. Para peneliti menemukan desa ini pada tahun 2011 di El Salvador. Mereka percaya bahwa ada perayaan besar-besaran di sebuah desa Maya bernama Seren lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Seluruh penduduk desa ada di sana, sedang mempersiapkan kuil utama untuk ritual ketika gunung berapi di dekatnya meletus. Lebih dari 200 penduduk tidak sempat untuk kembali ke rumah mereka. Untuk menyelamatkan diri, mereka harus meninggalkan alun-alun dan berlari ke selatan melalui jalan yang ditinggikan yang disebut Sakbe. Mereka berhasil melarikan diri dari gumpalan abu vulkanik. Selain menjadi pahlawan super dan menyelamatkan semua orang, jalan tersebut memiliki fitur keren lainnya. Semua jalan Sakbe memiliki lapisan luar dari batu, tapi jalan ini terbuat dari abu. Ironis bukan? Hal ini membuktikan bahwa suku Maya tidak hanya menggunakan batu untuk membangun jalan. Para arkeolog menemukan beberapa koin di Yerusalem ketika mereka menggali sebuah jalan tua. Ketika melihat tanggal pembuatannya, mereka menyadari bahwa jalan tersebut dibangun ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Romawi di Yudea. Karena dia adalah penguasa setempat, hampir jelas bahwa dia yang memberi perintah untuk membangun jalan tersebut. Para peziarah kemungkinan besar menggunakan jalan ini menuju Bukit Bait Suci untuk beribadah. Jalan yang dibangun dengan lebih dari 10.000 ton batu kapur ini memiliki lebar hampir sepanjang bus London, sekitar 8 meter. Jalan ini telah ada di sana selama 2000 tahun. Jalan semewah ini bukan hal yang biasa, dan tidak jelas kenapa seorang gubernur Romawi menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun jalan tersebut. Mungkin itu adalah upayanya untuk membuat penduduk kota menyukainya. Ditambah lagi, ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa dia memiliki uang dan pengaruh. Old North Trail adalah jalan raya kuno yang digunakan penduduk Amerika Utara selama 10.000 tahun. Pertama-tama dengan berjalan kaki, kemudian dengan anjing, dan akhirnya dengan kuda. Para pelancong pertama menelusuri benua ini melalui jalur ini sejauh ribuan kilometer, jauh sebelum orang Eropa pertama tiba, dan bahkan selama zaman es terakhir. Mereka menggunakannya untuk membawa barang dagangan, mengunjungi kerabat, mencari jodoh, atau sekadar menjelajah. Para peneliti terus menemukan bukti bahwa cerita dan legenda suku Indian Blackfoot tentang jalur ini adalah nyata. Dan bahkan bisa jadi jalan ini merupakan jalan yang melayani salah satu migrasi manusia yang paling besar. Orang-orang yang menyeberang dari Asia melalui jembatan Bering Land sekitar 15.000 tahun lalu dan menetap di Amerika Utara mungkin menggunakan koridor bebas es di sepanjang pegunungan Rocky yang kemudian menjadi bagian dari jalan Old North Trail. Jalan Raya Nakasendo dibangun pada abad ke-17 selama periode Edo dalam sejarah Jepang untuk menghubungkan Kyoto dan Tokyo. Jalan sepanjang 500 km ini membentang melintasi pegunungan dan menuruni dataran. Jalan ini merupakan salah satu dari 5 jalan utama yang digunakan oleh para bangsawan feodal dan keluarganya untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Terdapat 69 pos di sepanjang rute di mana para pelancong dapat menginap. Jalan ini dibangun untuk kuda dan pejalan kaki karena orang Jepang tidak menggunakan gerobak. Kamu masih bisa berjalan kaki di beberapa bagian rute tersebut.